manusia modern dalam gambarannya Hamka itu sering seperti ini. Saking pinginnya maju sampai lupa dimensi kerohanian hidupnya ditinggalkan. Dianggapnya hidup itu, maju itu ya materi saja. Yang penting rasional, yang penting faktual. Sebenarnya sudah terasa sejak awal ini ada yang tidak beres. Masuk hidup hanya begini saja, tapi dicueki saja. Sampai kemudian maju beneran, kemudian peradaban luar biasa, tapi kok melihat manusia masih banyak yang rusak, masih banyak yang kacau. Terus dia sadar, kita mulai ke Buya Hamka. Yang pertama saya ambil dari buku Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya. Jadi menurut Buya Hamka, beliau ini berarti seperti saya sebut tadi ya, lebih banyak ada di tasawuf akhlaki. Jadi beliau menyebut tasawuf itu sejenis hidup kerohanian. Hidup kerohanian itu hidup yang fokus pada olah rohani, olah batin. Kalimatnya beliau begini. Ini beliau menggambarkan situasi kita hari ini yang kadang-kadang melupakan sisi batinnya hidup. Beliau pakai kalimat begini. Hidup kerohanian, hidup kebatinan atau tasawuf sudahlah lama umurnya dan telah ada pada setiap bangsa. Kadang-kadang tasawuf menjadi tempat pulang dari orang yang telah payah berjalan. Tasawuf menjadi tempat lari dari orang yang telah terdesak. Tetapi pun tasawuf telah menjadi penguat bagi pribadi orang-orang yang lemah. Dan tasawuf pun menjadi tempat berpijak yang teguh bagi orang yang telah kehilangan tempat tegak. Jadi di paragraf pertama ini menegaskan bahwa hidup sufistik itu menopang kehidupan duniawi yang banyak masalah. Jadi yang kita sudah lelah berjalan, kita sudah terdesak, kita susah mencari pijakan lagi ini. Kita masih bingung ini situasi kok sekarang jadi seperti ini. Kira-kira masa depan masih penuh harapan atau tidak. Di masa-masa serba gelisah itu tasawuf bisa jadi jalan keluar. Ini kita lihat ya kalimat selanjutnya. Seketika bangsa Indonesia terjajah 350 tahun, kebanyakan umat lari ke tasawuf. Di situasi kepepet itu biasanya tasawuf itu laku. Kenapa begitu? Ya karena orang sulit cari jalan keluar. Katarsisnya dunia asketik. Ini persis seperti filosof yang terkenal sekali Arthur Schopenhauer, bahwa di antara yang bisa jadi peringan beban hidup itu aspek asketis. Jadi seperti hidup sufistik ini. Orang-orang kalah itu biasanya senang dengan yang sufistik. Itu ada yang bilang begitu. Meskipun nanti ada banyak yang diluruskan oleh Hamka. Jika keduniaan telah diborong belaka oleh pihak musuh, maka umat mencari kebahagiaannya dalam perasaannya sendiri, dalam membina kebahagiaan jiwanya sendiri. Kita 350 tahun dijajah, itu kan sudah sulit mencari ruang untuk kita bisa bahagia menikmati hidup. Ada satu ruang tersisa, ruang jiwa kita, ruang spiritual. Ini satu dimensinya tasawuf. Tapi ada lagi satu dimensi lagi, yaitu apa? Tetapi apabila pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol,
Tengku Cik Ditiro dan lain-lain hendak melawan kekuasaan penjajahan yang sangat besar dan kuat, maka dengan tasawuflah mereka memperkuat jiwanya. Salah satu ajaran tasawuf adalah al-mautu ayatul hubbi bisyodik. Kematian adalah tanda cinta yang sejati. Ketika punya rasa seperti ini, ketika berjuang tidak takut mati. Jadi ternyata ada sisi lain dari tasawuf. Selain dia bisa menaungi kita, jadi sandaran kita, jadi tempat kita berlari menuju saat mengalami kesulitan hidup, tasawuf juga bisa jadi kekuatan yang luar biasa untuk melawan penjajahan, untuk melawan kezaliman, untuk melawan kerusakan. Contohnya para pahlawan tadi. Dan mereka biasanya punya power yang sangat kuat. Kenapa? Keyakinannya sangat dalam, kemantapan hatinya tidak bisa digoyahkan. Mereka tidak lagi takut mati. Mereka tidak lagi takut susah, takut sengsara. Mereka siap menghadapi hal sepahit apapun asal ridhonya Allah tetap mereka dapatkan. Nah, ini para pahlawan yang dengan tasawuf bisa punya power yang luar biasa. Itu mungkin agak beda dengan kita ya. Kita itu masih sering ketakutan ini, ketakutan itu. Mau melawan kok nanti males susah ini, males susah itu. Wong kita listrik mati aja susah, takut kita. Wah, nanti kalau tidak ada listrik gimana Pak? Kalau tidak ada BBM gimana Pak? Kalau tidak ada kuota, tidak ada sinyal gimana Pak? Kita hal-hal seperti itu saja masih takut. Apalagi korban nyawa, apalagi mengorbankan sepenuh daya, tenaga, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang ini yang dengan sandaran tasawufnya masing-masing bisa punya power yang luar biasa menghadapi tantangan menempuh perjuangan. Jadi ini di buku ini, di pengantarnya sebenarnya, di pengantar tasawuf perkembangan dan pemurniannya, Buya Hamka menyebut ya tasawuf itu sandaran dan naungan ketika orang sedang mengalami kepahitan hidup, tapi sekaligus kekuatan yang luar biasa saat orang ingin berjuang. Kita lihat, kita lanjutkan ya pandangan selanjutnya. Kalau sekarang kembali ke masa kini, tadi kan masa perjuangan, sekarang ke masa sekarang, era kemajuan. Yang sering orang melupakan hidup kerohanian tadi. Hidup kita sudah sangat materialistik hari ini. Kita mengukur kebahagiaan kita dari materi saja. Nah, disindir oleh Buya Hamka. Setelah manusia menurutkan jalan kecepatan pengaruh hidup benda itu, nih kalimatnya biasanya kalau di era-era ini menyebut materialisme itu hidup kebendaan. Timbullah pada mereka satu perasaan yang ganjil sekali. Jadi semua kebutuhan materi terpenuhi, tapi rasanya kok ada yang kurang ya. Laksana seorang yang keluar dari dalam rumahnya pagi-pagi, setelah beberapa langkah keluar pekarangan, terasa olehnya ada satu barang yang ketinggalan. Dikeruknya sakunya, dipegang-pegangnya, rasanya kok cukup, tidak ada yang lupa. Tetapi setelah sampai di tempat pekerjaannya, perasaan rasa kelupaan itu masih tetap ada. Kemudian setelah anak buahnya menyodorkan surat yang akan ditekennya, baru dia tahu memang ada rupanya yang ketinggalan itu, yaitu pulpennya. Ya, ini beliau menggambarkan
Kayak kita kan sering begitu ya, mau berangkat ke kampus, ada yang ketinggalan, enggak ada kok. Nah, begitu nyampe kampus, alah ternyata ada. Rasanya sudah enggak enak, ganjel. Ini mesti ada yang enggak beres, ada yang ketinggalan, rasanya kok enggak seret. Tapi kita mikir-mikir enggak ketemu, ya sudah kita jalan saja. Begitu nyampe tujuan baru sadar, memang ketinggalan. Kita sering begitu. Nah, manusia modern dalam gambarannya Hamka itu sering seperti ini. Saking pinginnya maju sampai lupa dimensi kerohanian hidupnya ditinggalkan. Dianggapnya hidup itu, maju itu ya materi saja. Yang penting rasional, yang penting faktual. Sebenarnya sudah terasa sejak awal ini ada yang tidak beres. Masuk hidup hanya begini saja, tapi dicueki saja. Sampai kemudian maju beneran, kemudian peradaban luar biasa, tapi kok melihat manusia masih banyak yang rusak, masih banyak yang kacau. Terus dia sadar, ya mungkin selama ini kita meninggalkan satu aspek yang penting, yaitu dunia batin kita, dunia rohani kita. Tidak semuanya bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Tidak semua bisa diselesaikan oleh materi. Kalau sekedar materi jadi puncaknya, harusnya orang-orang kaya itu bahagia semua. Tapi ternyata banyak itu orang yang uangnya banyak, tapi hidupnya gelisah. Mungkin tidak ada masalah apa-apa, ya tidak korupsi juga, ya tidak curang juga, tapi ada rasanya yang kurang, yang ketinggalan. Nah itu yang oleh bahasanya Buya Hamka, hidup kerohanian. Jangan-jangan kita selama ini mengabaikan dimensi spiritual hidup kita. Ya, saya tidak tahu teman-teman ada di titik mana. Kalau teman-teman mungkin kebalikannya. Spiritualitasnya jalan Pak, saya tiap hari ngaji wiridan. Malah kebendaannya yang belum Pak. Kalau urusan duit saya tolah-toleh itu Pak saya. Nah, jadi saya tidak perlu nyari-nyari yang kurang apa ya, kurang materi. Baik, nah, kita ada di situasi sebaliknya. Tapi diingat-ingat ya, semua kan orang ingin maju, semua orang ingin kaya. Bukan tidak boleh ya, wajar saja dan manusiawi saja kalian menuju ke sana. Tapi jangan lupa kita itu makhluk multidimensi. Jadi hidup kita itu tidak hanya jasmania saja, tapi ada rohani. Ada sisi batin, sisi spiritual. Ya semuanya harus dipenuhi. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Maka kata beliau selanjutnya, demikianlah dunia sekarang ini. Di mana-mana timbul perasaan tidak puas dengan kemajuan hidup kebendaan ini. Kapal terbang, radar, piring terbang, bom hidrogen, dan lain sebagainya. Mungkin kalau nulisnya hari ini mungkin termasuk HP, AI, dan lain sebagainya ya. Yang lebih dahsyat, radio, televisi, dan beratus macam alat pendapatan baru untuk kemewahan dan kesenangan hidup, semuanya sudah dapat dikuasai, tetapi diri terasa masih berkurang. Hidup menurutkan perintah kebendaan belaka, sendirinya telah menimbulkan jemu. Materi saja yang dipikir itu membosankan. Jadi barang enak yang sifatnya material itu tidak akan tahan lama. Kalian ngopi misalnya ya. Saya kasih contoh. Contohnya, tidak apa-apa ya. Kalian ngopi, tegukan pertama kalian masih bisa nikmat. Diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, jauh sudah rasanya.
Itu kebendaan, kematerian. Hal apapun yang kalian dasarkan hanya pada kebendaan akan jatuh pada akhirnya ke kebosanan. Ya kan? Apa wis kalian senang-senangmu hari ini menikmati apa di kota, jalan-jalan di mall itu, tiap hari jalan-jalan di mall ya mesti bosen. Sekarang malah rekreasinya ke sawah. Saya kemarin pulang ke Mojokerto itu ada begitu. Jadi ya sekarang anak sekolah-sekolah unggulan itu rekreasinya ke sawah. Lihat, bahasanya tiap hari rekreasi berarti. Lihat, nyari ikan di sungai, itu kan rekreasi ke sana. Mungkin merasa bahwa ada yang terlewatkan. Itu kalau fokusnya pada kebendaan saja. Jadi menjemukan kalau kita hanya ke situ. Siang hari kerja keras, mencari keuntungan dan kekayaan dengan semboyan time is money. Tempo adalah uang, tempo waktu ya maksudnya. Ya, terjemahan bahasa Indonesianya ya tempo. Tempo kan waktu. Tetapi ternyata bahwa manusia sesamanya telah memperebutkan tempo untuk sebanyak-banyaknya uang bagi diri sendiri. Orang menganggap bahwa sayang sekali kalau ada waktu lewat kita tidak dapat uang, kan begitu. Biarpun merugikan orang lain. Siapa yang tidak sigap mengejar tempo, tersingkirlah dia ke tepi dan habislah umurnya untuk itu. Jadi karena pertimbangan kita hanya pertimbangan kebendaan. Bahkan nanti kata beliau, semata-mata hidup kebendaan ternyata hanya menimbulkan rasa kebencian dan kedengkian sesama manusia. Baik di antara orang seorang dengan seorang lain, apalagi di antara bangsa yang lebih banyak mendapat benda dengan bangsa yang mendapat sedikit. Kalau parameternya materi, kebendaan, dan kepemilikan, maka kita akan lebih mudah bermusuhan. Kenapa begitu? Karena lebih mudah kita merasa iri, merasa dengki. Kok enak dia kaya raya, sementara tidak kerja apa-apa. Saya yang kerja mati-matian, gini nyari uang begitu susahnya. Lebih mudah iri. Jadi kalau melihat yang lain materinya lebih mewah, kita kurang mewah, kita iri. Mereka punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita iri. Peradaban kalau dasarnya hanya kebendaan, maka siap-siaplah kebencian dan kedengkian akan merajalela. Maka menarik kalau teman-teman mau coba diteliti, standar bahagianya orang-orang sekarang itu apa? Kalau sebagian besar standar bahagianya adalah ukuran materi, mungkin kekayaan, mungkin jabatan, mungkin status di masyarakat dan lain sebagainya yang sifatnya material, ya siap-siaplah di masyarakat itu akan mudah sekali muncul kebencian dan kedengkian. Baik, ini sudah mulai dapat gambaran kita seperti apa nanti pentingnya tasawuf. Kita lihat ya. Terus beliau melanjutkan, menengok sejarah. Kali ini dari buku Tasawuf Modern. Di zaman dinasti Abbasiyah dulu, ada orang atau golongan yang memisahkan diri. Jadi ini semacam sejarah lahirnya kelompok para sufi. Mereka merasa jemu melihat kekayaan yang bertimbun masuk ke dunia Islam, kehidupan yang sangat megah dan kemajuan yang menyebabkan kebingungan dan lalai. Ditambah lagi perbantahan ahli-ahli pikir dalam majelis istana yang kadang-kadang dapat menimbulkan sengketa dan pertengkaran, lalu menyebabkan lalai mengerjakan ibadah. Jadi dinastinya sukses, negara kaya raya,
Orang-orang jadi lalai menikmati kemajuan, ditambah lagi orang-orang minternya kerjaannya gegeran terus, debat terus, bantah-bantahan terus. Hidup jadi terus tidak nyaman. Akhirnya sekelompok ini minggir, menyisihkan diri. Ini nanti awal mula lahirnya kelompok yang disebut ahli zuhud. Mereka yang menyisihkan diri ini sebenarnya awalnya punya niat yang sangat baik. Tapi lama-lama dalam sejarahnya ada beberapa yang jalurnya agak melenceng. Mereka berjuang melawan tuntutan dunia dan tuntutan setan. Mereka berjuang melawan godaan dunia, godaan setan. Namun terkadang mereka memilih jalan yang berbeda dari apa yang diajarkan agama. Ada yang berlebihan. Kata Buya Hamka, ada kalanya mereka melarang diri melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Terlalu menyiksa dirinya. Bahkan ada di antara mereka yang menolak mencari makan, tidak mau kerja, wiritan saja, zikir saja. Urusan dunia nunggu dikasih orang. Memandang rendah uang tapi butuh. Membenci kekuasaan tapi nanti ya mendekat-dekat karena dia ada perlunya. Ada yang begitu. Jadi situasi semacam ini kadang-kadang kata Hamka pada akhirnya apa? Membuat umat terus terpecah-pecah. Beliau kalimat terakhir itu menarik. Karena umat Islam sudah terpecah belah, kemudian orang-orang berkualitas minggir karena semua jadi zuhud, sehingga tidak ada lagi senjata yang tajam untuk mengusir tentara Mongol ketika menyerbu wilayah Islam. Jadi semuanya nyufi, menjauh dari keramaian. Yang ada di tengah masyarakat orang-orang hedon yang menikmati kekayaan, tidak mau kehilangan kenikmatannya, dan orang-orang pinter yang pekerjaannya debat saja. Akhirnya lemah negara. Begitu diserang, tidak ada lagi senjata tajam. Nah, ini gambarannya saat itu, karena pada akhirnya terus dinasti Abbasiyah kan jatuh, diserang oleh Mongol. Padahal orang pinternya banyak. Tapi ya, orang-orang pinter ini banyak yang, kalau istilahnya Hamka tadi ya, hidupnya di majelis perbantahan, gegeran terus. Oke, baik. Kita lanjutkan ya situasinya. Terus beliau menjelaskan begini, tasawuf dapat menjadi alat untuk menghadapi hidup dan dapat pula membawa mati. Membuat hidup, membawa mati itu membuat hidup tidak bergairah. Kalau salah strategi, salah memahami, juga bisa menjadi sangat bersemangat menghadapi hidup. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam di Indonesia seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Distiro menentang penjajahan. Dengan tasawuf, Amir Abdul Qadir Al-Jazairi yang kita bahas 2 minggu yang lalu melawan Perancis. Makanya teman-teman saya kenalkan dulu dengan tokoh ini, biar kenal. Bahkan negara Libya yang baru berdiri itu asal mulanya adalah terdiri dari zawiyah-zawiyah, tempat orang suluk. Dan nenek Raja Idris Al-Sanusi yang sekarang dilantik menjadi raja adalah pendiri dari Torekot Sanusiyah yang sangat terkenal di seluruh Afrika. Demikian juga Ignatius de Loyola adalah pembangun dari semacam Torekot kaum Katolik yang bernama Yesuit. Kaum Torekot yang didirikan oleh de Loyola inilah salah satu tenaga penting yang telah dapat mempertahankan faham Katolik dari keruntuhan seketika terjadi perlawanan hebat dari kaum Protestan. Jadi tasawuf bisa jadi energi yang luar biasa.
Tetapi bukan pula sedikit kaum tasawuf di timur kita ini yang telah menyekat jalan kemajuan berpikir. Karena kemajuan perasaan tidak lagi seimbang dengan ilmu pengetahuan dan kecerdasan berpikir. Jadi ada juga yang tasawuf itu membuat orang malah lari dari dunia, tidak siap menghadapi tantangan dunia, yang lain maju kita malah mundur. Jadi tasawuf bisa jadi jalan hidup, bisa jadi jalan kematian. Kalau kita menggunakannya secara tidak tepat. Dari situ terus di buku tasawuf modern Buya Hamka menyebut umat Islam itu secara umum kemudian ada 3 kelompok. Kenapa kemudian jadi lemah? Saya tidak tahu sekarang ada berapa kelompok. Mungkin tambah banyak ya, karena kadang-kadang kita itu setiap kali ada masalah terus pecah. Ada faksi baru. Dulu mungkin yang milih nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita pecah 3. Sekarang nambah pecah lagi. Yang pro ijazah, anti ijazah kita pecah. Ada apa saja kita pecah. Agak sulit. Kita mungkin sulit ya belajar berbeda, tapi tidak harus pecah, tidak harus bermusuhan. Tetap bersaudara itu rasanya kok berat. Saya baca di medsos-medsos itu militannya luar biasa. Nah, kata Buya Hamka begini, umat Islam itu, ini masih di konteksnya Abbasiyah tadi ya, sehingga mereka lemah terus gampang dikalahkan. Ada yang menjadi budak harta benda, merendahkan nilai keyakinan agamanya demi kepentingan harta benda. Fokusnya hanya pada harta saja, kemakmuran dirinya. Agama tidak terlalu penting. Kalau agama bisa membuat makmur, ayo. Kalau enggak. Ini kubu pertama. Nyari aman, nyari nyaman. Yang penting dia sejahtera. Fokusnya itu saja. Ada agama atau enggak ada agama, enggak masalah. Ada kelompok kedua. Ini orang-orang pinter tadi. Yang bertengkar karena persoalan yang masih jadi perdebatan. Persoalan ikhtilaf. Ini istilahnya beliau, orang-orang yang sudah menjadi budak fikih. Tiap hari yang dihebohkan fikih saja. Padahal kalau ditanya, ikhtilaf itu niscaya ndak iya sih. Manusia itu ya bisa berbeda pendapat, tapi ketika ada beda pendapat, ndak kuat, akhirnya gegeran terus. Menurut saya kok haram, kalau saya halal, terus debat, itu di situ. Ini istilahnya Buya Hamka, budak fikih. Bukan masalah orang mengikuti pandangan siapa, kelompok yang mana. Masalahnya ada di perdebatan yang tidak sehatnya. Jadi perdebatan yang nambah jarak di antara kita. Sehingga umat Islam jadi lemah. Kalau yang kelompok sana dapat kesulitan, kita senang. Rasakno. Makanya ikut kelompok kita dong. Kalau di sana ada yang meninggal, itu azab dari Allah. Kita mikirnya gitu terus. Jarak di antara kita tambah lama tambah jauh. Ini diprihatinkan oleh Buya Hamka. Yang ketiga, ini para sufi tadi. Orang yang hidup dalam isolasi total. Mengenakan pakaian sufi dan tidak peduli pada apapun. Karena mereka menganggap keheningan tasawuf itulah kelezatan. Jadi orang mungkin secara pribadi orang ini tinggi spiritualitasnya. Tapi dia abai dengan kondisi masyarakatnya. Padahal mungkin orang ini powerful. Daya motivasinya, daya dorong, daya transformasi sosialnya luar biasa. Tapi dia malah milih menjauh. Akhirnya umat jadi lemah. Karena isinya
Hanya 3 kelompok. Orang yang hanya mikir harta, nyari kesenangan kemakmurannya sendiri. Orang yang konflik terus. Jadi sibuk mencari bahwa aku yang paling benar dan yang lain salah semua. Kategori kedua. Dan yang ketiga, orang-orang yang lari dari dunia. Nah, ini kondisi umat Islam saat itu ya menurut Buya Hamka. Kalau sekarang kan sudah tidak begitu lagi. Tidak begitu beda maksudnya. Ini bahan muhasabah kita. Semoga paling tidak teman-teman, semoga tidak part of the problem. Kita tahu ada problem ini hari ini, paling tidak teman-teman yang sadar semoga tidak jadi bagian dari masalah. Kalau bisa kita jadi problem solver yang mencari solusi dari masalah. Jangan sampai kita adalah masalah itu sendiri. Apalagi kalau kita jadi troublemaker. Kita yang bikin masalah. Ternyata masalahnya kita yang bikin, kita yang memulai. Semoga tidak begitu ya. Semoga kita jadi problem solver. Yuk, masih ada waktu. Nah, ini tahapan. Ini nanti bisa dibaca tasawuf, perkembangan, dan pemurniannya. Nih, satu buku tak rangkum jadi satu tabel. Jadi tasawuf itu dalam sejarahnya ada 4 fase. Yang pertama fase zuhud. Yang kedua fase tasawuf ilmiah. Yang ketiga tasawuf falsafi. Yang keempat fase torekot. Era zuhud itu sekitar abad pertama sampai kedua Hijriah. Jadi sekitar abad ke-7-8 Masehi. Ini sifatnya masih individual sendiri-sendiri. Asketisme pribadi. Jadi masing-masing orang yang kita sebut ahli zuhud itu berjuang sendiri-sendiri. Menjauh dari keramaian, melakukan zuhud, warok, tobat, sabar menghadapi situasi. Kalau teman-teman mendengarkan, kita dulu pernah ngaji tokoh-tokoh ini ya. Imam Hasan al-Basri, Robi'ah al-Adawiyah, Syekh Ibrahim bin Adham, termasuk Syekh Fudhail bin Iyad. Ini tokoh-tokoh sufi era zuhud. Jadi cerita-cerita mereka ya cerita-cerita aktivitas mereka ketika menjalankan hidup asketis. Jadi ini fase awal. Ya termasuk antara lain didorong tadi ya kehidupan duniawi yang berlebihan yang membuat mereka muak. Ada banyak kisah-kisah para sufi ini menjauh dari kemunafikan hidup, materialisme dan lain sebagainya. Kemudian nanti abad ke-3 sampai ke-4 mulai muncul, mungkin kita bisa sebut ya, ilmu tasawuf. Di era ini muncul konsep-konsep sistematis tentang tasawuf. Apa itu sufi? Mulai ditulis ajaran-ajaran tasawuf ini. Mulai muncul kitab-kitab tasawuf generasi awal. Di era ini kita kenal Syekh Junaid, Imam Haris al-Muhasibi, Abu Yazid Bustami, dan lain sebagainya. Di sini mulai dikenal konsep makomat, ahwal, cara kita mendaki untuk sampai pada Tuhan, bagaimana fana dan bako itu. Ini fase kedua ini, abad ke-3 ke-4 Hijriah, 9-10 Masehi. Setelah itu muncul tasawuf falsafi abad ke-5-6 Hijriah. Ini era ketika filsafat masuk dengan konsep-konsep metafisiknya. Kita kenal konsep insan kamil, wahdatul wujud, Nur Muhammad. Ini di fase ini. Tokoh-tokohnya Ibnu Arabi, Surawardi, dan lain-lain.
Belakangan nanti abad ke-13 mungkin sampai sekarang ya, budaya sufistik itu berubah jadi budaya torekot. Mulai terorganisir dalam satu lembaga namanya torekot. Ada sanatnya, ada mursyidnya, ada amalan-amalan pokok bakunya di masing-masing torekot. Baiat, zikir, tuntunan rohani, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah mulai jadi lembaga sendiri. Ya tokoh-tokohnya kita kenal, tadi sedikit saya singgung, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Thariqat Qadiriyah, Imam Abu Hasan Az-Zazili, Thariqat Zaziliyah, Syekh Bahauddin Naksabandiyah, dan lain sebagainya. Ini fase terakhir. Jadi fase abad 13 sampai sekarang. Kalau Hijriyah ya 7 Hijriyah. Abad ke-7 Hijriah berarti tahun 700-an sampai sekarang. Jadi ini kalau teman-teman ingin paham rutenya, tadi kan ada tasawuf yang akhlaki, amali, falsafi. Tapi dari sisi kronologi yang pertama kali muncul itu kelompok kaum zuhud. Ini lebih banyak fokus mungkin pada akhlaki. Terus muncul tasawuf yang lebih tertata secara ilmu. Kemudian muncul yang falsafi dan pada akhirnya mengkristal jadi thariqat. Kalau dilanjutkan lagi nanti beberapa thariqat mulai ada yang disebut berlebihan, melenceng dan lain sebagainya. Terus muncullah gagasan yang kita bahas bulan ini, yaitu neo-sufisme, pembaruan dalam tasawuf. Baik, saya tambah beberapa ya, nanti setelah itu kita tanya jawab. Ini baru definisi. Sudah dapat sak jam baru ngomong definisi. Tidak apa-apa. Nah, apa sih tasawuf menurut beliau Buya Hamka? Kalau tadi dari tasawuf perkembangan dan pemurniannya tabel. Tadi kalau ini dari buku tasawuf dari abad ke abad. Itu saya warnai beda kalau di slide-nya biar memudahkan teman-teman memahami ya. Menurut beliau, tasawuf ialah membersihkan hati daripada apa yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk. Ini kalau pakai definisi lebih pasnya tazkiyatun nafs. Jadi membersihkan hati dari yang mengotori batin. Kemudian berjuang menanggalkan pengaruh budi yang asal atau insting kita, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu. Jadi kita itu punya fitrah-fitrah kecenderungan yang berhubungan dengan nafsu. Makanya dalam Al-Quran kan banyak kita sindir. Manusia itu zoluman jahula, manusia itu ngeyel, manusia itu ini kecenderungan negatif. Tasawuf membersihkan itu. Kalau sudah bersih, mendaki sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang lebih penting dan lebih kekal. Maksudnya memakai barang yang lebih penting dan lebih kekal itu tidak tergoda oleh hal-hal yang fana dan sementara. Setelah bersih, diisi dengan hal-hal yang positif, kerohanian, yang hakiki, meninggalkan yang sementara. Menarik, beliau juga menyebut menaburkan nasihat pada sesama umat. Jadi sufi itu ya jangan egois, jangan berkualitas sendiri, tapi juga menebarkan kualitas pada sesama. Memegang teguh janji dengan Allah dalam hakikat dan mengikuti Rasulullah dalam syariat. Ini sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya ya, ya hakikat ya syariat.
Inilah definisinya tasawuf. Nanti beliau merangkum definisi itu, ini dari buku Renungan Tasawuf, dengan kategori takholli, tahalli, dan tajalli. Jadi tasawuf itu sebenarnya proses transformasi diri di 3 rute ini. Beliau menarik pakai kalimatnya. Apa yang dikatakan tasawuf? Pertama, takholli. Ini bahasa Arab. Beliau yang nulis, ya, ini bahasa Arab itu dari beliau. Karena tahu audiennya mungkin seperti teman-teman ini tidak ngerti bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Takholli. Kho ada titik di muka. Kho itu kan ada titik di atasnya. Kalau kho itu titiknya dihilangkan, bacaannya tahalli. Kalau titik sudah hilang, lama-lama titik itu tumbuh lagi, tapi di bawah, yaitu tajalli. Jadi ini hubungannya dengan titik ya. Takholli itu kho, titiknya di atas. Nanti kita bersihkan itu, kalau sudah kita bersihkan, ya titiknya hilang, tahalli. Ketika titik itu hilang, itu kita sedang mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif. Setelah itu lama-lama kalau kita isi terus dengan yang baik, yang positif, akan tajalli. Apa arti takholli? Bebaskan dirimu, bersihkan dirimu dari sifat-sifat yang tercela. Nah, jadi takholli itu pembersihan. Kemudian tahalli. Tahalli itu menghapus titik, hilangkan jadi hapus titik itu. Jadi tahalli itu, kata beliau ya, engkau berhias, engkau jadi bagus, karena yang buruk sudah tidak ada lagi. Engkau berusaha siang malam mendidik dirimu untuk itu. Jadi setelah bersih, kita isi dengan amal baik, kita isi dengan hal-hal yang positif. Kalau sudah diisi, lama-lama titik itu muncul lagi, tapi di bawah. Itulah tajalli. Tajalli berarti kita bisa merasakan hadirnya Allah dalam hati. Kelihatan Allah dalam hati, bukan di mata, tapi terasa di hati bahwa Dia ada. Itulah tajalli. Jadi takholli, tahalli, dan tajalli. Baik, kita lanjutkan biar nanti tuntas. Kemudian beliau membedakan 4 hal ini. Ini saya sampaikan biar teman-teman ngerti definisi pasnya ya. Jadi rutenya tasawuf itu syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Ayo kita pahami pelan-pelan. Syariat itu, ini saya kutip langsung dari buku beliau ya. Syariat adalah undang-undang atau garis-garis yang telah ditentukan, termasuk ke dalamnya hukum halal dan haram, yang tersuruh dan yang terlarang, yang sunat dan yang makruh. Termasuk di dalamnya segala amalan yang lain, sholat, puasa, zakat, haji, jihad di jalan Allah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Segala perbuatan yang dikerjakan oleh seorang Islam tidak boleh keluar dari satu garis hukum. Sekurang-kurangnya mubah, artinya boleh mengerjakan. Jadi ini aturan, ini rumus, ini undang-undang untuk kita sebagai seorang muslim. Itu syariat namanya. Jadi dasarnya tasawuf itu diawali harus dari syariat. Maka kita harus tahu ilmunya, mana boleh, mana tidak boleh, mana halal, mana haram, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhi, mana yang levelnya
wajib, mana sunnah, mana mubah, mana makruh, mana haram. Sekurang-kurangnya kita melakukan yang mubah saja. Kalau yang makruh, kalau bisa ya kita hindari. Nah, ini syariat namanya. Kalau sudah paham syariat, kita jalani. Ketika kita menjalankan syariat, itulah torekot. Jadi torekot itu syariat yang kita kerjakan dengan cara tertentu yang pas, yang sesuai. Sehingga tidak tersesat, tidak salah tujuan. Syariatnya benar, tapi cara menjalankannya keliru, bisa meleset. Sholat yang tujuannya tidak Allah, puasa yang pamrihnya hanya diet saja misalnya. Nah, ini torekotnya salah. Jadi haji hanya untuk cari gelar hanya saja. Misalnya ini torekotnya salah berarti. Nah, syariat perlu torekot. Kalau torekotnya salah, syariatnya kehilangan makna. Ikhtiar menempuh jalan torekot itu kalau dalam tasawuf kan kita kenalnya suluk. Disinilah kita mulai memasuki ilmu batin. Disinilah diatur syarat-syarat perjalanannya. Nah, ini nanti kita kenal ikhlas, muraqabah, merasa diawasi Allah, muhasabah, introspeksi terus, tajarrud, melepaskan diri dari dunia, hub, cinta pada Allah. Mari sholat yang khusyuk. Nah, khusyuk itu torekotnya. Mari puasa sambil mengendalikan diri, torekotnya. Jadi torekot itu jalan yang kita tempuh untuk mewujudkan syariat. Nah, awas keliru, orientasinya awas salah, awas sesat. Jangan salah niat, salah tujuan, harus ikhlas dan lain sebagainya. Ini torekot. Makanya kalau kita masuk torekot itu dikasih petunjuk oleh mursyidnya, ini dilakukan, ini jangan dilakukan, caranya begini, niatnya begitu dan lain sebagainya. Itu torekot. Kalau torekotnya sudah benar, kita akan sampai pada hakikat. Hakikat itu kebenaran yang sejati, yang mutlak, akhir dari perjalanan torekot. Jadi apabila torekot telah dijalani dengan segenap kesungguhan, dengan setia memegangi segala syarat rukunnya, akhirnya tentu bertemulah hakikat. Cirinya apa bertemu hakikat itu? Ada unsur kasyaf. Kasyaf itu muncul kesadaran, terbuka rahasia yang menyelubungi di antara kita dengan Dia, dengan Allah. Cirinya kasyaf itu atau rasa tadi, hijab antara kita dengan Allah terlepas. Jadi kita merasa dekat dengan Allah, merasa Allah hadir dalam diri kita, merasa bahwa hidup ini sementara fana. Ini rasa yang muncul dalam diri kita, itulah kita sedang menemukan hakikat. Ya. Baik. Setelah muncul rasa hakikat, pada akhirnya kita akan mencapai namanya ma'rifat. Ma'rifat itu puncak pengalaman dari syariat, torekot, dan hakikat. Ini disebut ma'rifat. Jadi kumpulan pengetahuan tentang syariat, torekot, dan hakikat jadi satu, itulah ma'rifat. Jadi di situ tergabung ilmu, perasaan, pengalaman, amal, semuanya masuk. Kalimatnya Buya Hamka, ma'rifat itu kumpulan dari mantik, estetik, dan cinta. Jadi kalau kita sudah bisa merangkum syariat, berjalan dengan benar dalam torekot, dan merasakan hakikat, pada akhirnya rangkuman puncak dari semuanya, kita akan mencapai ma'rifat.
Jadi kalau dibikin rute, perjalanan sufistik itu diawali dari menetapi syariat, kemudian menjalankan tarekat, kemudian merasakan hakikat, dan pada akhirnya mencapai ma'rifat. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ambil nafas dulu. Jadi yang paling awal menetapi syariat. Menetapi syariat itu berarti kita harus tahu ilmunya dan kita yakini isinya. Itu menetapi syariat. Setelah itu menjalani thariqat. Menjalankan thariqat itu ya seperti tadi, jangan berhenti di sekedar tahu dan yakin, tapi kita jalankan isinya syariat dengan benar, lahir dan batin, itu thariqat. Kalau kita jalankan dengan benar, tidak hanya lahirnya juga batinnya, ya ikhlasnya, ya khusyuknya, pada akhirnya kita akan merasakan hakikat. Disitulah beragama jadi nikmat. Ibadah itu rasanya luar biasa. Kenapa? Kita merasakan hakikat. Dan kalau sudah sampai di hakikat, puncak rasa, kita akan sampai pada namanya ma'rifat. Di situ tergabung jadi satu antara syariat, thariqat, dan hakikat. Jadi ini ilustrasi dari Buya Hamka tentang perjalanan sufistik.